Baik, saudara, saat ini kita bergabung ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan saat ini proses peninjauan Rumah Sakit Darurat COVID-19 telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan jika kita lihat sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, proses peninjauan mulai berlangsung ke beberapa lantai dan juga fasilitas yang nantinya pada hari ini dijadwalkan Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini akan mulai beroperasi menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan sesuai dengan rujukan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dan inilah beberapa tampilan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Penunjukan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19 ini berlangsung cukup cepat dan juga proses pengerjaan merubah yang tadinya berfungsi sebagai wisma menjadi rumah sakit darurat ini dilakukan dengan cara yang cepat juga setelah beberapa alat ataupun logistik kesehatan juga didatangkan pada hari ini dari Shanghai, Tiongkok. Dan juga rumah sakit darurat ini juga dibentuk tentunya untuk menghadapi penyebaran COVID-19 dan akan menjadi ruang isolasi bagi pasien positif. Ada 4 tower yang digunakan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini, yakni Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan juga Tower 7. Kapasitas ini mencapai hampir 7.000 ataupun hampir 8.000 orang yang dapat menggunakan Wisma Atlet ini ataupun yang nantinya ditetapkan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Dan Wisma Atlet Kemayoran ini yang ditetapkan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 akan mulai beroperasi pada hari ini. Obat-obat dan juga alat medis serta tenaga medis sudah siaga pada hari ini. Ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ada beberapa komponen pada Wisma Atlet yang dilakukan terlebih dahulu dalam persiapan, yakni pembersihan wisma yang sudah lama tidak ada aktivitas, lalu modifikasi sebagai rumah sakit darurat. Dan berdasarkan informasi bahwa per hari kemarin proses persiapan dari rumah sakit darurat COVID-19 ini sudah mencapai 100%. Pada beberapa tower, ada 4 tower yang digunakan, yakni pada Tower 6 mulai dari lantai 1 hingga 24 ditetapkan sebagai ruang rawat inap pasien dengan kapasitas 1.750 orang. Lalu di Tower 7 ada di lantai 1 sebagai IGD, lantai 2 sebagai ICU, lantai 3 sebagai ruang refreshing, lalu di lantai 4 hingga 24 ditetapkan sebagai ruang inap pasien. Kapasitas pada Tower 7 di Wisma Atlet Kemayoran ini mencapai 2.458. Di Tower 1 yang juga digunakan pada Tower 1 ini adalah sebagai tempat bagi dokter dan juga seluruh petugas medis dengan kapasitas 1.750 orang. Dan di Tower 3 direncanakan untuk posko gugus tugas penanganan COVID-19 dengan kapasitas maksimal 1.750 orang. Jika kita kalkulasi, saudara, maka kapasitas orang yang dapat ditampung dari 4 tower ini mencapai 7.000 lebih.
Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi sudah tiba dan saat ini tengah mengitari beberapa area dari Rumah Sakit Darurat COVID-19. Ada 4 tower yang dipergunakan sebagai rumah sakit darurat, yakni Tower 1, 3, 6, dan 7. Pada konferensi pers yang diselenggarakan kemarin, Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa rumah sakit darurat COVID-19 ini nantinya akan difokuskan bagi pasien yang masih memiliki gejala ringan sesuai dengan rujukan dari rumah sakit yang telah dipilih oleh pemerintah pusat. Sementara untuk yang sudah memiliki gejala serius nantinya akan ditangani di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam penggunaan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini nantinya sebagai rumah sakit darurat COVID-19, segala sesuatu sudah diatur menurut Menteri PUPR dan termasuk dengan bagaimana proses ataupun protokol dalam penanganan pasien, di mana diupayakan semaksimal mungkin pasien dan juga petugas ini tidak ada yang berpapasan, tentunya untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi sebaran COVID-19 di rumah sakit darurat itu sendiri. Secara keseluruhan, sinergi menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19, yakni Kementerian PUPR memperbaiki infrastruktur, Kementerian BUMN menyiapkan alat medis serta TNI Polri dan relawan ini nantinya akan menjalankan sisi operasional. Segalanya sudah siap 100% menurut informasi yang disampaikan dalam konferensi pers kemarin. Dan mulai hari ini akan dinyatakan beroperasi rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Pasien yang sudah terdeteksi positif dengan gejala ringan sampai sedang, sehingga nantinya rumah sakit lain yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 ini akan fokus kepada pasien dengan gejala yang lebih berat. Yang Anda lihat dan saksikan saat ini adalah kondisi di lantai 1 di Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran. Semua sudah siap, mulai dari tenaga medis, ada 1.200 orang yang disiapkan untuk fokus dengan penanganan pasien positif corona di rumah sakit darurat ini. Lalu juga untuk alat pelindung diri dan alat kesehatan, terutama untuk tim medis yang akan bertugas di rumah sakit darurat ini. Bicara soal alat kesehatan dan juga alat pelindung diri ini, saudara, memang kita ini kebanyakan adalah masih impor, sehingga untuk mengimpor alat kesehatan ini juga ada perubahan dan juga relaksasi yang akhirnya harus dilakukan untuk bisa mempercepat penanganan dari wabah COVID-19 ini. Salah satunya juga yang dilakukan adalah karena kita tahu bahwa informasinya adalah alat kesehatan ini adalah salah satu yang masuk ke dalam larangan terbatas.
Baik, saudara, ini adalah situasi ataupun gambar terkini yang kami dapatkan dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Petugas medis sudah bersiap di Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sudah ditetapkan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Ada 1.000 lebih petugas medis yang disiagakan dari unsur TNI, Polri, dan juga relawan. Sementara untuk perbaikan infrastruktur serta logistik medis ini sudah dijamin siap 100% oleh Kementerian PUPR dan juga Kementerian BUMN. Ini adalah gambar dari Tower 1 yang digunakan dari Wisma Atlet, di mana Tower 1 ini nantinya menjadi tempat bagi dokter dan juga petugas medis sementara untuk pasien ini akan ditempatkan pada Tower 6. Kita ikuti sesaat lagi, nampaknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyampaikan keterangan terkait penggunaan Wisma Atlet Jakarta sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru saja tadi saya mengecek kesiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis, semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda. Saya juga melihat sarana prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini 180 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua negara.
Dan kita alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD yang ini pada hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di tanah air. ...45.000 unit akan didistribusikan di DKI, di Bogor, dan di Provinsi Banten. Kemudian 40.000 unit akan didistribusikan untuk Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali. Dan 10.000 akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar Jawa, serta 10.000 sebagai cadangan. Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan kloroquine. Ini adalah produksi negara kita, produksi Indonesia. Barang ini adalah produksi Indonesia, produksi Kimia Farma. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kloroquine ini adalah bukan obat first line, tetapi obat second line, karena memang obat COVID-19 ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya. Tetapi dari pengalaman beberapa negara, kloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien COVID-19 yang sembuh dan membaik kondisinya. Obat ini bukan obat bebas, jadi penggunaannya harus melalui resep dokter. Pemerintah telah memiliki stok kloroquine ini 3 juta. Jadi untuk pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, jika dianggap dokter yang merawatnya kloroquine ini cocok untuk pasien tersebut, pasti akan diberikan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka, beliau-beliau telah berdedikasi, berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis
dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan keterangan setelah meninjau langsung. Baik, saudara, baru saja kita ikuti tadi keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait fasilitas rumah sakit darurat COVID-19 yang disampaikan tadi akan ada 3.000 pasien yang bisa ditampung di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Namun selain itu Presiden juga menekankan bahwa 105.000 APD sudah disiapkan untuk didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air, dan juga Presiden tadi menyatakan bahwa kloroquine yang disebut sebagai salah satu obat yang juga bisa membantu penyembuhan dari infeksi COVID-19 ini merupakan produksi dari Indonesia, namun bukan sebagai obat utama karena memang belum ada obat yang ditemukan untuk COVID-19 ini secara spesifik maupun antivirus bagi COVID-19. Dan Presiden juga tadi menyampaikan ucapan duka yang mendalam bagi seluruh dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang meninggal dunia dalam melawan COVID-19 dan juga berupaya menyembuhkan Indonesia. Dan berdasarkan informasi, saudara, bahwa rumah sakit darurat COVID-19 ini akan mulai beroperasi pada hari ini dengan penanganan terhadap pasien yang memiliki gejala ringan dan menengah, namun merupakan rujukan dari rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Presiden Joko Widodo tadi tiba di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang saat ini sudah berubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, dan langsung meninjau beberapa fasilitas yang tersedia di rumah sakit darurat COVID-19. Dan tadi baru saja konferensi pers berlangsung di mana Presiden Republik Indonesia menyatakan rumah sakit darurat COVID-19 ini akan menampung kurang lebih 3.000 pasien COVID-19 dan juga menginformasikan bahwa logistik kesehatan yang didatangkan dari Shanghai, Tiongkok sudah akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali, termasuk juga dengan beberapa alat medis spesifik yang nantinya akan digunakan dalam penanganan pasien COVID-19. Presiden juga menyampaikan bahwa kloroquine ini merupakan salah satu obat yang disebut-sebut bisa meminimalisir ataupun membantu proses penyembuhan pasien yang terinfeksi COVID-19. Ini diproduksi di Indonesia melalui Kimia Farma, sehingga dipastikan bahwa obat ini akan tersedia, tidak akan ada kelangkaan. Namun Presiden juga kembali mengingatkan bahwa kloroquine ini bukanlah salah satu obat first line, melainkan second line, karena memang di sebagian negara terbukti dapat membantu proses penyembuhan, tetapi tidak secara 100% juga menjamin bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Dan menurut Presiden tadi, sesuai dengan anjuran dokter, apabila
salah satu pasien dinyatakan cocok menggunakan kloroquine, maka akan diberikan dengan takaran yang sudah ditentukan. Presiden juga bersama dengan seluruh masyarakat mengucapkan duka cita yang mendalam bagi seluruh dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang meninggal dunia dalam menangani COVID-19, berusaha menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Dan dalam pernyataannya tadi, Presiden juga menyatakan akan memberikan insentif tambahan bagi seluruh tenaga medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali, dan juga sudah menyiapkan 105.000 APD dan juga logistik kesehatan lainnya dalam penanganan COVID-19 yang akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. Alat medis yang didatangkan dari Shanghai, Tiongkok, kurang lebih 12 ton, ini akan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia menurut Presiden Joko Widodo tadi, dan logistik kesehatan ini sudah tiba saat ini, tinggal menunggu bagaimana persiapan untuk segera didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sementara untuk obat jenis kloroquine, tadi Presiden juga sempat menyampaikan bahwa obat ini merupakan salah satu obat yang diproduksi di Indonesia, sehingga ketersediaannya bisa terjamin. Dan tetap ucapan duka cita disampaikan tadi oleh Presiden bagi seluruh dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang meninggal dunia dalam menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Di layar kaca Anda saat ini, saudara, Anda bisa melihat ada salah satu ruangan memang yang nampaknya akan menjadi ruang penanganan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Presiden Joko Widodo tiba tadi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sudah meninjau beberapa ruangan dari Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sudah menjadi rumah sakit darurat COVID-19, dan nampaknya saat ini Presiden akan kembali melanjutkan untuk meninjau fasilitas yang ada di rumah sakit darurat COVID-19, dan ini adalah ruangan disinfektan yang akan digunakan nanti bagi siapapun yang tiba ke rumah sakit darurat COVID-19 sebelum memasuki ruangan. Jika kita lihat bentuk dari ruang disinfektan tadi, memang seperti yang sudah sering dilihat bahwa akan ada penyemprotan cairan disinfektan ketika kita memasuki ruangan disinfektan tadi, dan saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah bersiap untuk
meninggalkan salah satu tower dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tadi sempat Presiden menyampaikan bahwa nanti di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini akan mampu menampung 3.000 pasien lebih. Dan tentunya yang ditangani di sini adalah pasien dengan gejala ringan menengah sesuai dengan rujukan dari rumah sakit yang telah dituju oleh pemerintah. Presiden juga menekankan bahwa alat medis bagi penanganan COVID-19 sudah disiapkan. Ada juga 105.000 APD yang sudah disiapkan dan akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu obat yang disebut bisa membantu percepatan penyembuhan infeksi COVID-19 yakni kloroquine. Menurut Presiden juga ini adalah salah satu obat yang diproduksi di Indonesia melalui Kimia Farma dan terjamin ketersediaannya. Namun Presiden menegaskan bahwa kloroquine ini bukan menjadi obat utama, melainkan obat second line untuk membantu proses penyembuhan karena memang hingga saat ini masih belum